Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita tetap di dalam satu program yang bernama BEST yang disingkatan Biblical Enlightening Study Training. Dan kita tetap masuk di dalam seri ketiga, yaitu kita bicara tentang Roh Kudus atau pneumatologi. Nah inilah kita masuk di dalam episode yang ketiga dari seri ketiga tentang Roh Kudus. Nah, sebelumnya kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, bukan hanya kami membicarakan tentang Roh Kudus, bukan hanya belajar tentang Roh Kudus, tetapi kami mau hidup bersama Roh Kudus, mau dituntun oleh Roh Kudus. Kami menghargai dan kami boleh Tuhan dihiburkan, dikuatkan, ditolong oleh Roh Kudus, dan kami boleh menghargai dan tidak menduka citakannya. Di dalam nama Tuhan, biar Tuhan bisa menghasilkan buah-buah roh, bukan hanya karunia-karunia roh yang membuat kami menjadi bangga, arogan, menjadi sombong, meremehkan orang lain, tetapi kami juga diimbangi dengan buah roh, supaya kami punya karakter Kristus yang indah. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit, yang susah, yang punya masalah, yang persoalan, tantangan, pergumulan yang sendiri, tidak punya harapan, putus asa, Tuhan bangkitkan kembali. Tuhan berikan kesembuhan, pemulihan, kekuatan, kesegaran, demi nama Yesus. Supaya kita bangkit, punya harapan dan punya juga semangat dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Kita masuk di dalam seri ketiga, yaitu pneumatologi atau Roh Kudus, yaitu tentunya episode ketiga. Apa itu? Yaitu karya Roh Kudus kepada orang percaya. Karya Roh Kudus kepada orang percaya. Jadi Roh Kudus itu berkarya, saudara. Jangan cuma berpikir Roh Kudus itu dari jauh cuma ngasih karunia saja. Banyak orang pikir, aku dapat karunia, aku ngusir setan, aku melakukan jihad, aku khotbah. Akhirnya dia menjadi sendiri, menjadi sombong. Padahal Roh Kudus itu berkarya, artinya hidup kita dipakai Tuhan. Hidup kita menjadi alat Tuhan. Selain karunia pemberian untuk melengkapi, tapi hidup kita, tubuh kita, tangan kita menjadi senjata-senjata kebenaran. Berarti dia berkarya. Pikiran kita, akal budi kita, hikmat kita, karakter kita. Terus dia berkarya di dalam diri kita. Melalui apa? Melalui dia memimpin kita kepada kebenaran sesuai dengan ajaran Yesus. Karena dia datang, diutus oleh Yesus supaya kita tidak yatim piatu. Supaya kita dipimpin sampai kepada kebenaran. Supaya kita diinsyafkan dari dosa. Supaya kita juga, saudara, boleh diingatkan akan ajaran Yesus. Diajar. Dan terutama, dia berkarya dalam dirimu. Apa kata berkarya? Jangan cuma, saudara, bicara tentang kesembuhan mujizat. Berkarya berarti dia ada dalam diri kita. Segala karya, segala pekerjaan rumah tangga, bisnis, pelayanan, dia ada di dalam kita. Bukan cuma karunia. Kita lihat terus poin yang pertama. Berkarya dalam kelahiran baru. Ya, membuat kita menjadi manusia baru. Bukan lagi manusia lama. Yohanes 3 ayat 3 sampai dengan 5. Yesus menjawab katanya kepada Nikodemus, seorang tokoh saat itu yang datang malam hari, bertanya kepada Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Seorang tokoh bernama Nikodemus datang pada malam hari bertanya kepada Yesus. Dan Yesus berkata, "Kamu harus dilahirkan kembali. Bagaimana? Aku sudah tua, masuk rahim ibumu." Ini perkataan, ini jawaban, ini sesuatu kata-kata yang gak masuk akal. Sebagai seorang pemimpin rohani, Tuhan bicara soal rohani, dia bicara jasmani, saudara. Nah, kerap kali kita juga sama. Ketika Tuhan bicara kepada kita tentang hal rohani, kita artikan di dalam jasmani. Ketika Tuhan bicara kepada kita soal berkat rohani, kita samakan dengan berkat jasmani. Nah, kerap kali tubuh kita itu mengambil alih. Akal kita mengambil alih. Seharusnya saudara tahu bahwa firman itu bicara tentang rohani. Dan kalau rohani terus bagaimana saya hidup, Pak? Banyak orang seperti itu, saudara. Segala sesuatu yang kelihatan ini datang dari tidak kelihatan. Firman itu menciptakan. Kalau kita hidup dalam firman, nasib kita, hidup kita, masa depan kita itu ada.
Jadi saudara harus tahu seperti itu. Bahkan saudara, apa yang kita pikirkan itu bisa terjadi. Sebelum terjadi kita harus memikirkannya, mungkin merencanakannya. Demikian dalam hidup kita juga sama. Jangan berkata, wah kalau ikut Tuhan, nggak jasmani rohani terus bikin apa? Saudara salah. Nah, saudara salah. Bukan kalau kita bangun rumah, saudara segala sesuatu kan kita mesti pikir dulu, kita rencanakan dulu, kita gambarkan dulu. Nah itulah sebuah cita-cita. Kalau di dalam rohani sebut visi, bukan keinginan manusia, keinginan Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan apa? Yesus katakan kembali, bukan seperti itu. Kamu harus dilahirkan dari air dan roh. Artinya air apa? Dibaptis, dibersihkan, disucikan. Hati nurani menjadi murni. Kalau 1 Petrus pasal 3 ayat 21. 1 Petrus 3 ayat 21, nggak usah dibaca. Tujuan baptisan itu bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, namun memohonkan hati nurani kepada Allah. Jadi banyak orang saudara dibaptis dipikir suci, benar. Dibersihkan juga benar. Baptisan itu juga kehendak Allah, betul. Baptisan itu mati bersama Kristus dan kemudian keluar dari air bangkit bersama Kristus, betul. Baptisan itu supaya kita mengakui manusia berdosa, akhirnya kita keluar, supaya kita dipenuhi Roh Kudus. Karena itu percaya kepada Yesus, kita dibaptis. Betul saudara, itu perjalanan rohani. Namun dibaptis itu juga punya makna yang lebih dalam, memohonkan hati nurani kepada Allah. 1 Petrus pasal 3 ayat 21. Tetapi bukan hanya itu, dibaptis oleh air supaya nuraninya muncul. Bukan hanya nuraninya muncul, dia mulai mengenal Allah, Roh Kudus turun kepada dia. Kalau hati nurani kita kotor, bagaimana Roh Kudus turun? Katanya Roh Kudus adalah kudus. Bicara Roh Kudus itu kudus. Banyak orang berkata Roh Kudus, tapi hidup nggak kudus. Memang manusia itu masih hidup di dunia, banyak ada salah ada. Tetapi pikirannya, hidupnya harus belajar untuk mencapai, menuju kepada kekudusan, menyukai kesucian, kebenaran. Nah itulah Roh Kudus. Nah dari sinilah kita melihat dengan jelas sekali bahwa kita harus dibaptis oleh air, hati nurani kita murni. Dan oleh Roh Kudus, artinya oleh Roh, artinya saudara, Roh Kudus diam kepada kita, supaya kita bisa mengerti kehendak Allah, supaya kita dituntun oleh Roh Kudus, supaya kita menjadi percaya Yesus adalah Tuhan, dan lain sebagainya. Kita lihat terus poin yang kedua. Menjadikan kita manusia baru. Efesus pasal 4 ayat 23 dan 24. Supaya kamu dibarui dalam roh dan pikiranmu. Roh dan pikiranmu diperbarui. Kalau nggak ada Roh Kudus, kita nggak bisa diperbarui. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi pikiran, roh kita diperbarui supaya kita mengenakan manusia baru. Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dari sini kita tahu diperbarui pikiran dan roh kita. Supaya kita menjadi manusia baru yang terus menerus diperbarui. Jadi jangan cuma percaya Yesus, datang di gereja sekali, atau sebulan sekali, atau setahun 5 kali. Cukup tidak. Setiap hari kita akan diperbarui oleh firman Allah. Roh Kudus akan mengajar kita. Mengajar apa? Melalui firman Allah dia mengajar. Supaya kita menjadi manusia baru. Dulu suka di dalam gelap. Dulu suka bohong. Dulu malas. Sekarang berubah. Dulu gak mau ke gereja. Dulu suka ngerumpi. Dulu di gereja tidur. Dulu suka adu domba. Suka fitnah. Sekarang berubah. Dulu suka sombong. Menyombongkan diri. Egois. Sekarang berubah. Dan itu terus-menerus diperbarui. Makanya kita harus belajar tentang karakter Kristus. Karena saudara apa? Roh Kudus itu memperbarui kita. Supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Walaupun bukan sama dengan. Tapi serupa itu saudara bukan sama dengan. Karena kita diciptakan menurut Yesus. Jadi Yesus itu punya tubuh seperti ini. Bukan Yesus niru kita. Kita diciptakan menurut Yesus.
Tapi karakter kita sudah karakter dunia, dikuasai dosa, hawa nafsu, oleh setan, pertikaian, iri hati. Nah, ini dirubah supaya serupa dengan Kristus, penuh belas kasihan, belajar sabar, murah hati, melayani, tidak egois, menjadi hamba melayani, dan sebagainya. Kita lihat poin yang ketiga. Membebaskan orang percaya. Roma 8 ayat 1 sampai dengan 4. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Jadi roh memberi hidup telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri ke dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Jadi di sini kita tahu bahwa Roh Kudus akan membuat kita supaya tidak menuruti hukum Taurat, supaya kita bisa, saudara, tidak mengikuti kedagingan kita, supaya hidup kita ini dalam roh diperbarui terus. Nah, kalau kita melihat tadi disebutkan juga bahwa karena apa? Daging ini sudah kalah dengan hukum Taurat. Jadi dikatakan, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh memerdekakan kita. Karena tubuh kita ini kalah dengan hukum Taurat. Dengan hukum itu, saudara. Kenapa? Ketika hukum Taurat mengatakan demikian, tubuh kita tidak mampu untuk melakukan hukum Taurat. Kita kalah. Sehingga akhirnya Roh Kudus itu turun, saudara, supaya kita dimerdekakan dari hukum Taurat itu. Supaya kita dimerdekakan, dibebaskan dari hukum maut, yaitu karena dosa. Roh Kudus turun memberi kepada kita hikmat, sehingga kita mau menerima kasih Allah, yaitu pengampunan dari Allah. Sehingga akhirnya Yesus diutus ke dunia, menjadi daging, padahal dia adalah Sang Firman. Menjadi daging. Daging itu kalah dengan dosa. Daging di bawah dosa. Daging di bawah bumi. Ya, di bawah dunia ini. Sehingga Yesus ketika turun sebagai daging, dia di bawah dosa, tapi tidak berdosa. Dia lemah, tapi dia tetap melawan. Dia punya kehendak. Tetapi dia berkata, kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Ketika tubuhnya dikuasai daging, dikuasai dosa, dia berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Karena ada daging yang lemah. Tetapi firman dan rohnya itu kuat. Kehendakmu yang jadi. Akhirnya, Yesus yang secara daging ini mematikan dagingnya. Melalui salib itu. Sehingga daging maut, kuasa maut dikalahkan. Dosa dikalahkan. Karena dia tidak berbuat dosa, walaupun hidup dalam daging, di dalam kelemahan, tapi dia tetap meminta kehendak Allah. Bahkan dia memberikan tubuhnya, dagingnya, untuk hancur. Dihancurkan, disalibkan, supaya kita tidak hidup di dalam hukum Taurat. Tetapi, saudara, di dalam kasih Allah. Kita lihat terus ayatnya selanjutnya. Roh Kudus menuntun dan memimpin orang percaya. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturanku dan melakukannya. Dikatakan rohku, yaitu Tuhan berkata, kuberikan diam di dalam batinmu. Jadi roh Tuhan diberikan diam di dalam batin kita. Bahkan ayat sebelumnya, akan kuberikan kamu roh yang baru, yang taat. Roh yang baru, yang taat. Di sini kita melihat bahwa supaya kita bisa mengikuti segala ketetapan. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa mengikuti hukum-hukum Allah. Kita nggak kuat. Roh Kudus memberi kekuatan. Kita sedih, kita dihiburkan. Kita nggak mampu, kita ditolong. Roh Kudus mengambil alih kelemahan kita. Bahkan di dalam doa sekalipun ketika lemah, dia juga menyampaikan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan oleh kita sendiri. Kita coba keluar air mata. Kita lihat terus ayat yang di bawahnya tadi belum dibaca. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang,
yaitu roh kebenaran, roh kudus, roh penghibur, roh penolong. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari diri sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberikan kepadamu hal yang akan datang. Dari sini, Roh Kudus itu diutus, dia tidak berbicara atas dirinya sendiri, tetapi apa yang didengarnya. Jadi itulah kita lihat Tritunggal. Yesus datang ke dunia, dia berkata, aku berkata bukan dari diriku sendiri, tapi apa yang kudengar dari Bapa. Roh Kudus diutus oleh Yesus. Roh Kudus juga dikatakan dia tidak bicara tentang dirinya sendiri, tetapi apa yang didengarnya, yaitu tentang apa yang sudah dikatakan Yesus, yang didengar oleh Bapa, yang diucapkan oleh Yesus, didengar oleh Roh Kudus, yang diucapkan Yesus, diterangkan kembali. Supaya kita dipimpin dalam kebenaran itu sendiri. Supaya kita hidupnya, saudara, bukan di dalam abu-abu, di dalam dosa, kebenaran. Memang saya yakin, saya tahu juga, tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Kalau ada yang tidak berdosa, saudara, Yesus gak perlu datang di dunia. Karena semua orang berdosa telah kehilangan kemuliaan Allah. Makanya Yesus turun, dia sebagai daging yang dibawa dosa, tapi dia tidak berbuat dosa. Supaya kita yang berdosa ini, saudara, diampuni. Dosanya diambil alih. Nah, setiap hari kita berjalan dalam kebenaran. Ketika kita berjalan dalam kebenaran, mungkin di tengah jalan, saudara, kita tanpa sengaja, mungkin juga dengan sengaja, mungkin karena ketakutan, mungkin karena kepepet, atau kecepit, atau sesuatu, mungkin emosi, kecapean, ngomong sesuatu yang salah, melawan orang, tapi hati kita sudah dirubah. Sehingga kita menyesal karena ada Roh Kudus. Mungkin kita marah sama orang tua kita, sama pemimpin kita karena kecapean. Tapi pulang kita menyesal. Dan waktu menyesal, jangan mengeraskan hati. Kita mesti minta ampun. Kalau boleh datang sama orang itu, kalau malu minta ampun, berubahlah sikapmu. Layanilah yang baik. Daripada minta ampun, besok berbuat sama. Minta ampun, melakukan yang sama. Minta ampun, nggak ada gunanya. Lebih baik, saudara, mungkin nggak berani minta ampun sama Tuhan. Ada penyesalan, karena Roh Kudus membuat kita menyesal. Tapi datang kepada orang itu, saudara, mungkin malu minta ampun, tunjukkan dengan perilaku yang baik. Karena Roh Kudus memimpin kita. Dan kita lihat seterusnya, menuntun dalam memahami ajaran Yesus. Jelas ini. Yohanes 14 ayat 25 dan 26. Semuanya itu Yesus, katakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi, diutus Bapa itu untuk mengajar kita, untuk mengingatkan akan ajaran Yesus. Yesus itu mengajar. Doa Bapa kami tentang kasih, tentang mengampuni, supaya kita boleh menjadi serupa dengan Tuhan. Belajarlah kepadaku, kata Yesus, karena aku lemah lembut dan rendah hati, supaya jiwamu aman. Pikul aku yang kupasang, ada tugas yang diberikan kepada kita. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Kasihlah sesamamu, kasihlah Tuhan Allahmu. Kasihlah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Jikalau ada orang menampar pipi kananmu, berikan kirimu. Jikalau kamu memberi dengan tangan satu, jangan seakan-akan saudara berkata begini, kalau orang berbuat jahat, jangan balik kejahatan deh. Doakan dia. Kalau ada orang mencaci maki kamu, berkati dia. Kalau orang berbuat jahat, doakan dia. Luar biasa. Kalau kamu memberi, satu, jangan ngomong, jangan memberitahu. Oh, aku baru memberi gereja, memberi ini. Saudara, pahala kita hilang. Padahal ketika kita memberi, itu Roh Kudus yang menggerakkan. Jangan saya melihat sekarang ini, saudara, jangan sampai kita memberi karena ego kita. Karena aku dipuji, karena saingan. Banyak sekarang orang-orang tertentu, orang-orang ya pemimpin-pemimpin tertentu, bikin saingan, bikin kata-kata, bikin sesuatu. Supaya apa? Wah, semua itu berlomba-lomba ingin memberi. Memberi bukan karena dorongan Tuhan. Karena gengsinya. Karena dihargai. Karena dipuji. Ini saudara tidak dapat apa-apa. Bukan berarti dorongan Tuhan itu sedikit. Bukan juga.
Tapi dorongan Tuhan tuh, saudara, memberi bukan karena orang minta juga. Orang nggak minta pun, saudara bisa memberi. Karena saudara katakan, banyak orang yang benar, kekurangan tapi tidak minta, dia minta kepada Allah. Banyak orang kekurangan, belum kekurangan, sudah minta kepada manusia. Kerap kali kita memberi orang yang minta kepada kita. Tetapi kita tidak pernah memberi orang yang minta kepada Tuhan. Itu karena ego kita. Makanya dikatakan Roh Kudus itu memimpin kita. Kita terus lihat ayatnya. Membawa hidup damai sejahtera. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kita ambil Roma 14 ayat 17 dulu. Jadi kerajaan Allah, kerajaan surga, itu bukan bicara soal makan, minum, pesta pora. Kita kalau diberkati makan, minum, pesta pora, bukan hanya itu. Karena dikatakan pada zaman akhir, ya, kita akan melakukan seperti yang Nuh lakukan, kawin mengawinkan, makan, pesta pora. Pada saat itulah kemudian Tuhan datang. Justru kerajaan surga itu bicara soal kebenaran dan damai sejahtera, yaitu bicara yang benar, damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Terus kita lihat bawahnya. Dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu Roma 14 ayat 17. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kembali lagi, semoga Allah sumber pengharapan memberikan kepada kita damai sejahtera, pengharapan, sukacita. Apalagi saudara. Nah, itu supaya ada kepada kita oleh kekuatan Roh Kudus. Dan itu adanya berlimpah-limpah dalam pengharapan. Karena Roh Kudus memberi kepada kita harapan, damai sejahtera, sukacita melalui iman kita. Dan kita punya harapan yang berlimpah-limpah dalam kesengsaraan, dalam masalah, dalam pergumulan, dalam doa, dalam ibadah. Punyalah pengharapan itu. Seseorang kalau nggak punya pengharapan sudah mati, saudara. Tapi kalau kita punya masalah, tapi kita selama ada pengharapan, apalagi di dalam Tuhan, selalu ada pengharapan. Roh Kudus memberikan pengharapan. Roh Kudus memberikan berlimpah-limpah pengharapan. Berlimpah-limpah pengharapan. Sehingga kita tidak ditimpa-timpa persoalan, kita tenggelam. Walaupun persoalan menimpa kita, namun berlimpah-limpah pengharapan itu. Sehingga dikatakan 7 kali orang benar jatuh, 7 kali pula dia bangun. 7 kali jatuh masalah, lebih dari 7 kali dia akan bangun. Kita lihat terus ke-7. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Ini dikatakan Roh Kudus itu, saudara, yaitu diam di dalam diri kita. Sehingga tubuh kita menjadi rumah Allah. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Dan bahwa Roh Allah dia di dalam kamu. Dikatakan, saudara, tidak tahukah kamu? Berarti satu teguran, satu nasihati, satu pertanyaan, tidak tahukah kamu? Seakan-akan, masa kamu nggak tahu? Sadarilah bahwa tubuhmu, hidupmu adalah bait Roh Kudus. Di mana Roh Kudus tinggal. Sadar, masa nggak tahu, masa lupa bahwa hidupmu, tubuhmu adalah rumah Allah. Siapa yang membinasakan kamu akan dibinasakan. Sama dengan gereja. Siapa yang merusak gereja akan dihancurkan Tuhan. Gereja itu rumah Allah secara fisik. Tetapi hidup ini rumah Allah secara rohani. Ketika kita masuk ke gereja, Roh Allah dia di dalam kita, di sana juga. Bukan gedungnya yang indah itu rumah Allah. Tetapi orangnya itu menjadi rumah Allah. Walaupun gedung begitu megah, mewah. Tetapi kalau tidak ada orangnya yang menjadi rumah Allah, gedung itu megar-megar saja, saudara. Oleh karena itu, banyak saudara lihat gedung gereja sudah dijual. Menjadi restoran, menjadi apa-apa rumah Allah. Ya rumah Allah hidup kita. Itu memang rumah Allah. Tetapi secara fisik, ketika kita berkumpul,
rumah-rumah Allah ini, bait-bait Roh Kudus ini, yaitu manusia ini, ketika berkumpul dan ke satu tempat, disitulah rumah Allah. Bahkan tempat itu kudus. Firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Waktu Tuhan berbicara kepada Musa di semak belukar, dia berkata, tanggalkan kasutmu, karena tempat engkau berdiri adalah kudus. Dimanapun juga, ketika Allah ada itu pasti kudus. Walaupun itu mungkin di semak-semak, tapi ketika Tuhan tidak ada di situ, tempat itu biasa lagi. Rumah Allah, rumah Tuhan. Ketika kita memuji di sana, ada Tuhan rumah. Tempat itu kudus. Ketika kita pergi, bukan berkudus, itu tetap gereja. Disebut rumah Allah, tetapi bukan Roh Allah permanen tinggal di situ. Bukan berarti Allah membutuhkan tempat berteduh. Allah tidak membutuhkan itu. Justru Allah tidak membutuhkan hati kita untuk berteduh. Tapi Allah ingin memakai hidup kita. Allah ingin berkarya di dalam hidup kita. Roh Kudus ingin berkarya dalam hidup kita. Ya, kita lihat terus ayat di bawahnya. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Dari sini ada penerangan, saudara, bahwa Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Sehingga hidupmu bukan milikmu, tetapi milik Kristus. Dikatakan surat Petrus berkata, karena dia telah membeli kita dengan lunas, dengan darah, bukan dengan emas perak, tetapi dengan darahnya. Sehingga, saudara, kita ini telah dibeli dengan lunas. Sehingga kita harus mempersembahkan tubuh kita. Karena ini bukan milik kita. Makanya dikatakan Roma 12 ayat 1. Persembahkan tubuhmu. Roma 12 ayat 1. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu sejati. Dan berubahlah oleh pembaruan budimu. Bukan memberikan tubuh, tapi budi pekerti. Berubah juga oleh Roh Kudus itu juga. Nah, oleh sebab itu dikatakan hidupmu bukan kamu lagi, tetapi Kristus di dalam kamu, Roh Kudus di dalam kamu. Ini dikatakan bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, sehingga itu bukan menjadi milikmu, tetapi milik Allah. Kita hanya dititipin, kita hanya menjadi senjata Allah. Nah, kita lihat yang terakhir ya, membantu orang percaya dalam berdoa. Roma 8 ayat 26 dan 27. Ini 8 poin pada episode ketiga tentang Roh Kudus ini. Demikian juga Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Nah, kita melihat ini. Kerap kali kita berkata begini, oh Roh Kudus, kita harus berpasang Roh Kudus. Roh Kudus akan memakai kita, akan berdoa dengan keluhan tidak terucapkan. Jadi kita ingin apa kita nggak tahu. Baca ayat itu. Baca ayat itu. Jadi ayat itu lebih mengatakan supaya berdoa bagi orang-orang kudus. Bukan kepada kehendak kita sendiri. Kepada orang-orang kudus, tetapi bukan kepada kita, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, bukan kehendak kita. Ya memang itu kehendak Allah. Mungkin ada sesuatu yang kita harapkan. Tetapi kalau konteks itu, jangan dipikirkan, oh aku punya masalah, aku harus berpuasa roh. Karena itulah dorongan, keluhan tidak terucapkan. Aku berdoa untuk diriku. Untuk orang-orang kudus. Oleh sebab itu saudara harus belajar jadi orang kudus. Dikatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Jadilah benar, jadilah kudus supaya Roh Kudus mendoakan orang-orang. Supaya kita dipakai Roh Kudus juga mendoakan untuk orang-orang kudus. Sesuai dengan kehendak Allah. Nah, kita lihat poin yang ke-9. Roh Kudus bagi keselamatan dunia. Kelihatannya saudara ini kita banyak belajar tentang Roh Kudus ya. Yohanes 16 ayat 8 sampai dengan 11. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa.
Ini berarti masih ada lagi. Kalau ia datang Roh Kudus, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Penguasa dunia telah dihukum. Roh Kudus akan menginsafkan kita. Penguasa dunia telah dihukum. Ada pelajaran berkata, oh, iblis itu masih berkeliaran loh. Saudara, kadang-kadang kita tuh tanpa sadar, kita tidak mengerti. Iblis masih ada di surga, belum diusir, belum dikalahkan. Itu Wahyu 12 itu nanti terjadi peperangan di surga. Jadi iblis masih naik turun di surga. Aduh, begitu banyak pandangan benar. Tetapi ini jelas mengatakan bahwa oleh Roh Kudus iblis telah dihukum. Bukan di neraka, dilemparkan dari surga ke bumi. Tidak ada pendakwa-pendakwa lagi. Ingat, iblis telah dilemparkan ke bumi. Sejak Yesus mati di kayu salib, dia tidak ada lagi tempat di surga. Dia dilemparkan ke bumi. Karena terjadi peperangan di surga. Waktu di zamannya Ayub, iblis masih berjumpa dengan Allah. Dan dia berkata kepada Allah, lihatlah Ayub, karena kamu tolong, kamu ini, coba jangan ditolong, aku akan mengujinya. Tetapi iblis sekarang tidak bisa datang kepada Allah. Lihat itu si A, si B, tidak. Karena sudah dilemparkan ke bumi. Sudah kalah. Dia sudah dihukum. Dalam arti kata-kata hukuman itu belum di neraka. Tapi sudah berada di bawah kekalahan. Sudah dikalahkan oleh Yesus. Sehingga kita mengusir dalam nama Yesus. Setan keluar. Karena sudah terhukum. Itu firman-Nya menginsafkan dunia. Ya, kita lihat terus. Karya Roh Kudus bagi keselamatan dunia. 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu juga berkarya bagi keselamatan dunia. Dia menghukum, mengisapkan manusia dari dosa. Juga membuat kita menjadi percaya Yesus. Karena kita percaya Yesus, maka kita diselamatkan. Itulah karya-karya Roh Kudus. Itulah saudara, yang kalau kita lihat pelajaran tentang Roh Kudus begitu indah sekali. Saudara, itu suatu pribadi yang mengajar kita, yang berkarya dalam diri kita, yang ada dalam diri kita, membuat kita itu bukan milik kita sendiri. Dia akan memakai hidup kita. Dia juga berkarya dalam keselamatan dunia. Dia membuat kita percaya kepada Yesus. Dia memimpin kita kepada kebenaran. Dia menginsafkan kita. Luar biasa sekali. Mari kita tunduk kepada kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hari ini kami telah mengenal, kami telah belajar. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami supaya kami dipimpin, dihibur, dikuatkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. God bless.